Kasus kriminal pertama yang hendak saya bahas kali ini berasal dari South Carolina, Amerika. Pada tanggal 29 Maret 2019, seorang perempuan bernama Samantha Josephson ditemukan tidak bernyawa di New Zion, Clarendon County, South Carolina, oleh seorang pemburu ayam kalkun. Tubuhnya ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Samantha adalah seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Ia merupakan mahasiswi tingkat akhir di University of South Carolina, jurusan ilmu politik. Hanya hitungan bulan sebelum Samantha menamatkan pendidikannya di ilmu politik, nyawanya melayang. Sebelumnya, Samantha berkeinginan setelah ia menamatkan pendidikannya di jurusan ilmu politik, ia hendak mengambil ilmu hukum di Drexel University School of Law dengan beasiswa penuh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Samantha? Begini kronologi ceritanya. Malam pada tanggal 28 Maret 2019, Samantha sedang butuh seseorang untuk diajak ngobrol, meluahkan isi hati dan juga permasalahan pribadi yang sedang ia alami. Samantha ingat satu nama, yaitu Greg. Greg adalah kekasih Samantha. Samantha menelepon Greg saat itu juga. Sayangnya, Greg sudah punya rencana lain yang tidak bisa ia tinggalkan. Greg menyarankan Samantha untuk pergi bersama teman-teman wanitanya ke sebuah bar bernama The Bird Dog. Lokasinya di Five Points, di mana bar ini terkenal karena menawarkan musik yang bagus dan juga minuman yang murah. Selama berada di bar, Samantha chat dengan Greg. Sekitar pukul 2 dini hari, Samantha memutuskan untuk pulang dan memesan taksi Uber. Samantha memberitahu Greg bahwa ia sedang menunggu Uber di luar bar dan tidak lupa ia share lokasinya kepada Greg. Samantha tidak dalam kondisi baik karena pengaruh alkohol, sehingga ia sama sekali tidak mengecek plat nomor kendaraan yang sedang ia tunggu. Bahkan, Samantha membuka pintu mobil di berwarna perak. Samantha berpikir bahwa itulah kendaraan yang sedang ia tunggu-tunggu. Dengan cepat, si sopir memberitahu bahwa ia sedang menunggu orang lain. Samantha dengan sopan meminta maaf. Tak lama, sebuah mobil Chevrolet hitam Impala berhenti. Sang sopir memanfaatkan situasi dan kondisi Samantha yang mabuk dan terhuyung. Samantha masuk ke dalam mobil hitam itu, dan ia juga sama sekali tidak mengecek plat nomor kendaraan tersebut. Si sopir mengunci otomatis pintu mobil tersebut. Greg masih memantau lokasi Samantha dari gawainya. Tak lama, Greg menyadari bahwa Samantha dibawa ke arah yang salah. Greg mencoba menelepon Samantha, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dengan cemas, Greg berpikir bahwa Samantha mungkin sudah berada di rumah dan melupakan handphonenya yang mungkin saja ia letakkan di jok belakang mobil yang Samantha tumpangi. Greg masih tidak tentu pukul 2.40, tidak ada yang tahu keberadaan Samantha. Sesaat gawai Samantha berhenti Sherlock, namun pagi-pagi buta, Greg kembali menelepon Samantha, namun gawainya mati. Dengan putus asa, Greg menelepon keluarga Samantha. Mereka berangkat bersama-sama menuju Columbia untuk mencari keberadaan Samantha. Pada tanggal 29 Maret 2019, sekitar pukul 2 siang, keluarga Samantha melaporkan bahwa Samantha telah hilang. Para kolega dan sukarelawan turut membantu pencarian Samantha. Greg meminta bantuan kepada salah seorang temannya yang bekerja di bar Bird Dog, tempat Samantha dan teman-temannya hangout, untuk melihat rekaman CCTV di hari Samantha terakhir terlihat. Greg membawa rekaman itu ke kantor polisi. Sayangnya, sesampai di sana, Greg dan orang tua Samantha mendapat kabar buruk bahwa tubuh Samantha telah ditemukan. Ia ditemukan 100 km dari tempat terakhir ia terlihat. Polisi beranggapan ada kemungkinan taksi Uber sebenarnya telah membatalkan pesanan Samantha karena saat itu Samantha tidak merespon sama sekali. Barangkali saat itu Samantha sedang mengobrol dengan Greg. Sehingga Samantha melakukan kesalahan dengan menaiki taksi yang tidak punya lisensi. Butuh waktu sekitar 14 jam, polisi berhasil meringkus pria yang diduga menghabisi nyawa Samantha. Malam tanggal 30 Maret 2019, tepat di seputaran Five Points, area di mana terakhir kali Samantha terlihat, polisi melihat Chevrolet hitam yang diduga membawa Samantha waktu itu.
mobil itu dihentikan oleh polisi dan meminta si pria berkulit hitam yang ada di dalamnya untuk keluar. Pria itu keluar dari dalam mobil, namun tak lama ia melarikan diri. Usaha pria tersebut sia-sia. Beberapa menit kemudian, ia berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Pria kulit hitam itu bernama Nathaniel Rowland, berusia 24 tahun dan tinggal di New Zion, tempat di mana tubuh Samantha ditemukan. Sebelumnya, Rowland pernah tercatat menjadi mahasiswa di South Carolina State University. Namun, kepala staf universitas mengkonfirmasi bahwa Rowland bukan lagi mahasiswa di universitas tersebut. Di dalam mobil Rowland ditemukan tisu, pembersih kaca, dan pemutih. Selain itu, juga ditemukan gawai milik Samantha dan bercak darah di kursi penumpang dan bagasi. Tim kepolisian menemukan beberapa bukti otentik di kediaman Rowland, yaitu sebilah pisau di mana terdapat bercak darah Rowland dan juga Samantha. Selain itu, bercak darah juga ditemukan di kaos kaki Rowland. Bahkan ada bercak darah korban di kuku Rowland. Rowland mempunyai rekam jejak yang buruk di kepolisian, yaitu mabuk saat berkendara, menjual barang curian, dan terlibat pada kasus pencurian yang lain. Hasil otopsi mengatakan bahwa luka yang terdapat pada tubuh Samantha sebanyak 120 tusukan. Salah satunya luka tusukan yang dalam ditemukan di lengan kanan Samantha, di mana kemungkinan Samantha sedang mencoba melakukan perlawanan, sehingga dia mendapat tusukan yang paling dalam. Selain itu, ada luka tusukan juga yang didapat di bagian kepala Samantha hingga menembus otaknya. Dengan luka parah yang Samantha alami, ia diperkirakan meregang nyawa sekitar 10-20 menit dimulai dari awal serangan. Pada tanggal 20 Juli 2021, didatangkan 31 orang saksi mata, termasuk seorang pria yang menemukan jasad Samantha. Bahkan, seorang pemilik toko handphone juga didatangkan, di mana kala itu Rowland sempat ingin menjual handphone milik Samantha, namun tidak berhasil. Mantan kekasih Rowland juga ikut di ruang sidang. Pada tanggal 27 Juli 2021, Rowland dinyatakan bersalah atas kasus penculikan dan pembunuhan dan kepemilikan senjata. Rowland didakwa seumur hidup. Hingga saat ini, Rowland tidak menyebutkan apa motifnya membunuh Samantha. Setelah kematian Samantha, orang tuanya membentuk lembaga amal bernama What's My Name untuk mengedukasi orang-orang betapa pentingnya keselamatan saat berkendara umum. Kejadian ini melahirkan undang-undang mengenai kebijakan betapa pentingnya keselamatan para penumpang saat menaiki kendaraan umum. Selain itu, para pemilik kendaraan umum, khususnya taksi, juga harus mencantumkan nama dan juga nomor lisensi di belakang kaca mobil. Itulah kisah tragis yang dialami Samantha. Jangan lupa bahagia teman-teman dan tetap waspada. Sampai jumpa lagi.